kami bersama Engkau kumpulkan di kampung air ini untuk mengenang kematian-Mu yang membawa pemulihan, kematian-Mu yang membawa penebusan. Bantu kami semua di dalam mengenang akan kisah sengsara dan juga wafat-Mu di kayu salib, agar lewat penderitaan, sengsara dan juga salib kami dapat juga mengikuti Engkau di dalam jalan salib kami setiap hari, terkhusus di dalam memikul salib-salib hidup kami. Berkati kami masing-masing, terkhusus bagi para pemeran tablo ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua, agar kami boleh memperankan peran kami masing-masing, sehingga lewat peran yang kami dapat memerankan pribadi-pribadi yang terlibat di dalam penyaliban akan Engkau sendiri. Bantu kami untuk peristiwa-peristiwa jalan salib, agar kami semua boleh semakin hari semakin dekat dengan Engkau sendiri. Doa ini Tuhan menyatukan padaku dengan perantaraan Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Dan bersama lo. Getsemani mengukir sejarah, terpatri dalam siarah pengikutnya. Yudas, seorang sahabat, memalingkan wajah lantaran 30 keping perak. Hembusan angin dingin kaku menoreh tirai hati. Anak manusia dalam kesusahan, awan berarak pelan, mendung menyelimuti suram wajah yang basah oleh keringat darah. Oh, betapa gelisah hatiku. Oh, wajah yang ramah tak pantas ditampar para khianat. Getsemani, 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 aromamu membaur dalam angkaran sejagat. Dosa mancah benua bergelantungan di rantingmu. Ya Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Namun bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tersobek wajahnya dikecut pasukan. Ludah-ludah khianat melekat di pipinya.
Hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjagalah dengan daku, sebab pengkhianatku hampir datang menjemputku di gerbang Zaitun. Getsemani, Getsemani, Getsemani. Ku kenang dalam gelisah tak bertepi. Dengarlah hai kalian semua. Banyak orang tak lagi mencintai kebenaran dan keadilan. Karena itu, Anak Manusia datang untuk memberitakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa ini. Demi kebenaran dan keadilan kita, alih-alih Taurat, lalu dibunuh, namun bangkit pada hari ketiga. Berdoalah kamu, marilah kita pergi ke bukit Getsemani. Dari sana awal kesengsaraan itu dimulai. Orang-orang berdosa akan menangkap dan menyeret Anak Manusia untuk mati di kayu salib. Dan kamu semua akan terguncang imanmu karena hal itu. Sebab ada tertulis, Aku datang membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Biarlah mereka digoncang imannya benar Engkau, aku sekali-sekali tidak. Aku berkata kepadamu Petrus, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusur lembah Cedron menuju ke Taman Getsemani. Yesus menuju ke Taman Duka Cita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama oleh manusia pertama dalam Taman Kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak menduga tentang kejadian bersejarah yang sedang berlangsung di Taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu. Karena jauhkanlah daripadaku penderitaan yang aku harus alami ini. Tinggallah di sini dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh dalam percobaan.
Jiwaku sedih, gak mau mati. Biarlah piala ini lalu berlalu. Tetapi bukanlah kehendakku ya Bapa, melainkan kehendak. Terjadi. Petrus, Yohanes, Yakobus, bangunlah. Memang bebanmu berat, tetapi tidak sanggupkah kamu berjaga bersamaku 1 jam saja? Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Kini waktunya sudah tiba. Bangunlah, orang yang menyerahkan aku sudah datang. Ada apa ini? Mengapa ribut-ribut begini? Putra manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Lihatlah, orang yang Salam, hai guru. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan curang. Betapa kejamnya engkau. Adalah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan ke dunia ini. Siapakah yang kamu cari? Akulah dia yang kamu cari. Bangun. Siapakah yang kamu cari? Sudah aku katakan, akulah dia. Sarungkanlah pedangmu itu, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tetap seru kepada Bapakku, supaya ia mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Sangkamu aku ini punya apa? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan tentara. Sedangkan tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Bapa dalam surga, kasihani kami. sabda
Bagian pertama, Yesus dihukum mati. Kami memuji Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar, tanpa membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab itu ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Kau datang di tengah-tengah milikmu, tetapi mereka tidak menerimamu. Kau tak dikenal, bagaikan seorang penjahat politik. Kau dihadapkan pada Pilatus. Di sana, di telingamu, pekikan mengguntur. Salibkan dia, salibkan dia. Orang-orang pada manusia, hanya mata memancar kasih. Pada wajah-wajah palsu penuh ambisi, yang keindahannya bagaikan kubur dicat putih. Kini kau dihukum mati oleh kehendak dan pengadilan tak adil. Kaulah raja, kaulah kebenaran. Hahaha. Oh iya, sudah lama aku menantimu Yesus. Kita memang harus bertemu. Yesus, benarkah engkau seorang Mesias? Apa katamu Yesus? Hai kalian semua, tidakkah kalian mendengarkan sebuah perhujatan? Oleh karena itu, saudara-saudaraku, adalah lebih berguna jikalau mati seorang untuk seluruh bangsa. Sekarang dia telah di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Dia layak untuk dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Serahkanlah dan bawa dia kepada Pilatus. Saudara-saudara, apa tujuanmu terhadap orang itu? Orang ini mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadapmu? Benarkah engkau diraja? Apakah yang kau katakan itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Apakah engkau kira aku ini seorang Yahudi, bangsamu sendiri, dan imam-imam kepalamu sendiri yang menyerahkan engkau kepadaku? Apa yang telah engkau berbuat? Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari berdosa, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi engkau adalah raja?
Engkau sendirilah yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Siapakah yang kamu kehendaki supaya aku membebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang kami sebut Kristus ini? Barabas! Barabas! Bebaskan Barabas bagi kami! Pengawal, bawa Barabas ke sini. Jika demikian, apa yang kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus ini? Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Lepaskan Barabas bagi kami! Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Lepaskan Barabas bagi kami! Yesus, apa yang engkau ajarkan? Apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Tidak! Tidak! Penguasa kami hanya Kaisar! Dia ini menghasut! Kemudian dia harus dihukum! Kalau tidak, engkau bukanlah sahabat Kaisar! Orang ini mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat! Apakah dia harus dibebaskan? Orang apakah dia ini? Galilea. Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawa dia ke Herodes! Akhirnya aku bertemu juga dengan kau yang namanya Yesus itu. Hei Yesus sang pembuat mujizat, buatlah mujizat-mujizatmu itu di hadapanku. Jikalau engkau sungguh-sungguh Mesias, buatlah. Ibu, bicaralah. Paul, siksa dia, biar dia mau bicara. Hormatku, hai raja orang Yahudi. Coba bernubuatlah, siapa yang menamparmu? Siksa. Sekarang bawa kembali dia kepada Pilatus. Bawa sekarang. Yesus kembali dibawa ke Pilatus. Sejarah kesengsaraan Kristus dapat berapa banyak kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Kristus di depan Pilatus, suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat ini lagi. Jangan kau campuri perkara orang benar ini, sebab karena dia aku menderita dalam mimpiku malam tadi. Aku tidak mendapat kesalahan apapun terhadap orang ini. Aku akan mencambuk dan pergi. Salibkanlah dia!
atas darah orang ini, itu urusan kami sendiri. Adillah dia menurut hukummu. Ambillah dia. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah ya Tuhanku, semoga sengsara Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan berkerelaan. Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Ia hanya berdiam diri, tetapi berteguh hati untuk menerima keputusan yang tidak adil itu. Perhentian ketiga, Yesus jatuh di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Raja orang Yahudi jatuh. Dengan sesungguhnya kelemahan-kelemahan kitalah yang ditanggungnya, dan segala duka cita kitalah yang dipanggulnya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya dalam nama Yesus. Berteguh lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Sesudah jatuh, Yesus segera bangun kembali. Tenaga manusiawinya sudah sangat lemah. Maka sebenarnya salib tak dapat dipikulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya lah yang mendorongnya untuk tetap tabah. Jatuh adalah pengalaman yang menyakitkan sekaligus memalukan. Sekian sering kita juga terus jatuh pada kesalahan dan dosa yang sama. Satu pertanyaan untuk kita renungkan: bersediakah kita bangun lagi dari kesalahan dan dosa kita? Bumi takkan menangis jika kita terantuk dan jatuh, namun ia akan meneteskan air mata jika kita tak mau bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, hampir setiap kesusahan kami rasakan terlalu berat, namun kami percaya kelemahan itu akan kami atasi dengan kekuatan-Mu. Tidak berdaya, jatuh tersulut. Yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyerahkan diri kepada Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
mengalir. Bunda, bening matamu menatap wajah nan terkulai. Tatapanmu membelai seraut wajah putih. Air matamu membasahi dahaganya lara. Sejuk telingamu menangkap rintihan sedih. Ibu, inilah anakmu. Belati duka menikam wajahmu pasrah. Meratap bunda dalam hening. Duka manakah seberat dukaku? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mawar yang punah petik pada samudera kehidupan adalah mawar dari taman hati penuh cinta. Berpadu gelombang kasih mengalir pada sungai hati nan tak bertepi. Salam bintang laut, kau hadirkan keribaan Bapa setangkai mawar pengabdian. Mahkotanya mekar dalam lautan siara yang bertepi. Bunda, di pintu hatimu kami mengetuk. Salam pintu surga. Marilah berdoa. Bunda pengasih, kamu Yesus untuk merangkul semesta jagat milikmu sendiri. Tolonglah semua kaum ibu di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di daerah kami ini, agar dalam masa penderitaan ini mereka dapat mendidik anak-anak mereka mengikuti jalan kebenaran, mengikuti jalan terang dan jalan surgawi. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini.
Kasihan kelima, Yesus tolong dari Kirene. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus kelihatannya sangat letih sekali. Ia sudah tak sanggup lagi untuk memanggul salibnya lebih jauh. Maka ditahanlah seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru pulang dari kebun. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudari, ketika Simon dipaksakan untuk memikul salib, ia dengan rela menerimanya. Ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda, ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kami telah Engkau pilih untuk melayani dan mengasihi sesama, serta memampukan kami dengan kekuatan-Mu untuk mewujudkannya. Kasihanilah kami. Veronica menyapu wajah Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus, ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronica bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronica mengusapi wajah Yesus yang dicucuri keringat bercampur darah. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberi wajahnya yang terbukti pada kain. Bahwa Yesus selalu memberikan dirinya kepada setiap orang yang berbuat baik. Setiap orang yang berani berbuat baik terhadap sesama akan mendapat pahala dari Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan kepada setiap orang setimpal dengan usahanya.
Marilah berdoa. Perhatian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Simon telah memohon diri, dan kini Yesus seorang diri memikul beratnya kayu salib. Ia ditikam karena kedurhakaan kita, dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpanya membawa perdamaian untuk kita, dan kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat. Masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada Dia, Tuhan melimpahkan segala kesalahan kita semua. Ia dianiaya, dan Ia pun tunduk, dan tidak membuka mulutnya. Bagaikan domba yang diam tak mengembik bila dicukur. Seperti anak domba yang dihantar ke pembantaian, demikian pun ia tidak membuka mulutnya. Yesus jatuh ke tanah lagi, karena orang tidak ingat akan kebaikannya terhadap mereka. Namun cinta kasihnya tidak hilang. Sebab itu, segera kami dapat membantu sesama kami yang menderita dengan cara kami sendiri.
ke-8. Yesus menasihati para wanita menangis dengan menyanyikan lagu duka. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya disalib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kalvari Bukit Tengkorak, jalan menuju ke puncak tidaklah mudah. Dakian berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi Sang Kasih. Dapat dipahami mengapa Yesus dapat jatuh sampai 3 kali. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman, didera, diseret kemana-mana, harus menempuh perjalanan yang begitu berat. Yesus harus menjalankan semuanya itu karena satu hal, yakni kasih. Dan Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Namun ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Ia harus terus berjuang untuk mencapai tujuan. Maka dalam kehidupan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan zaman, sebagai pengikut Kristus yang perkasa, kita tidak boleh pernah menyerah sekalipun, harus jatuh bangun. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kepada Bapa dan kepada kami, Engkau harus menderita hingga jatuh berulang-ulang. Anugerahkanlah roh kekuatan kepada kami, agar kami mampu bangkit dari kelemahan kami untuk terus berjuang menerjang tantangan hidup ini. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan.
menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Juga mengoyakkan kehormatan, wibawa, dan harga diri seseorang yang harus dijaga. Salam Hari Raja. Baiklah, mari kita undi. Siapa yang akan mendapatkan jubah itu? Yesus harus mengorbankan segala-galanya. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesamanya. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kuat dan perdamaian yang kokoh dengan mereka yang menolak Dia. Yesus menyerahkan diri pribadinya sendiri untuk menebus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini. Marilah berdoa. Ya Bapa, beranikanlah kami untuk mengorbankan harta kekayaan, kehormatan, wibawa dan jabatan demi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan bagi keselamatan umat manusia. Yesus yang dihina tanpa batas oleh Aku yang bengis, kasihanilah ya Tuhanku, semoga sengsaramu Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
tangan dan kakimu dipaku karena dosa dan kesalahan kami. Perbuatan yang tindakan kami yang jahat adalah paku-paku yang melukai dan menembusi tanganmu. Semoga kami semakin sadar akan kehilafan dan kelalaian kami sehari-hari. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Dia raja orang Yahudi. Ha, ha, ha. Dan Farisi datang mengolok-olok dia. Lihat, orang lain juga selamatkan, tetapi diri saya sendiri tidak bisa lo selamatkan. Hei raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu, sehingga kami dapat percaya. Engkau yang ingin merobohkan bait Allah, turunlah dari salib itu. Jikalau engkau sungguh-sungguh anak Allah, selamatkanlah diri dan turunlah dari salib itu. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Iya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa.
Golgota. Berbantai tubuh tak berdaya, tersobek jantungnya mawar merah tua. Kedukaan itu sangat hebat, dan di bawah palang hina berdiri Bunda saksikan putera. Anakku, apa salahmu? Mengapa mereka telah membunuhmu? Oh, Bunda buka cita. Ini salah kami, ini dosa kami. Kamilah yang telah meludahi mukanya, menampar pipinya, merobek bengis. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan di palang ini Mazmur cinta berkumandang. Bapa, selesai sudah. Sebab dengan salib sucimu perhentian ke-13, jenazah Yesus diturunkan dari salib. Sesudah itu, bolehkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaannya. Juga Nikodemus datang ke tempat itu. Telah mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dan mur serta gaharu, kira-kira 50 kilo beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi.
Di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat menghasilkan buah. Marilah berdoa. Ya Yesus, segala kesulitan kami merupakan juga benih yang suci, yang menghasilkan buah yang melimpah. Karena itu berikanlah kemampuan kepada kami untuk memahami serta menemukan arti dari kesulitan-kesulitan hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini.
dan kasih-Mu. Oh Bapa, biarlah semuanya karena inilah kehendak-Mu. Lama sabachthani, oh Eli, lama sabachthani, Eli, lama sabachthani, oh Eli, lama sabachthani. Inilah bukti kasih sayang-Mu kepada dunia, kepada aku, anak-Mu. Oh Bapa, terimalah Bapa persembahan diri putra-Mu. Eli, lama sabachthani, oh Eli, lama sabachthani, Eli, lama sabachthani, oh Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Bapa di surga, kami sebagai anak-anak sangat gembira karena Engkau telah memberikan kepada kami ayah dan ibu yang baik. Lewat mereka Engkau menciptakan kami. Mereka membesarkan kami dengan penuh kasih sayang dan menjadi sahabat kami. Namun, kami sering melawan perintah mereka dan membuat sakit hati dengan sikap dan tingkah laku kami. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Berkatilah ayah dan ibu kami semua agar selalu sehat saat Kau dikecewakan oleh para rasul. Mereka tidak mau berjaga bersama Engkau. Waktu Engkau ditangkap, mereka lari, meninggalkan Dikau seorang diri. Bantulah keluarga kami masing-masing, supaya saling membantu dalam pekerjaan, penghibur, dalam kesusahan, dan saling Kami bersyukur karena boleh ambil bagian dalam mengenang sengsara-Mu sampai wafat di kayu salib dalam semangat pelayanan, terutama melayani Engkau baik di KBG, wilayah maupun paroki sesuai kemampuan kami. Allah yang Maha Pengasih, kami juga bersyukur karena dapat mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Engkau. Semoga karena berkat-Mu, kami orang muda Katolik Santa Maria Fatima bisa bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa.
Yesus yang amat baik. Engkau turun ke alam maut mengalami kengerian maut. Engkau sungguh menjadi manusia seperti kami. Engkau turut, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengajarkan kepada kami semangat cinta sejati, cinta penuh pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengajari kami kasih yang total. Kami sering kurang tulus mengasihi sesama. Kami takut bersolidar dengan orang lain karena tidak mau menanggung resiko. Kami takut menghadapi kegelapan dan kegersangan hidup kami. Kami lemah ketika berhadapan dengan tantangan hidup. Ajarilah kami untuk belajar mengasihi anak-anak kami, memberikan pendidikan karakter yang baik kepada anak-anak, agar mereka juga tumbuh dalam semangat kasih dan solidaritas. Ajarilah kami untuk berani mengasihi sesama dengan total, untuk berani ambil resiko dalam solidaritas dengan sesama masyarakat. Dan tabahkanlah iman kami, teguhkan harapan kami bahwa maut bukan kata terakhir bagi kami. Sebab Engkau sendiri adalah Tuhan yang telah mengalahkan maut dan bangkit mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah jaminan hidup kekal bagi kami. Engkau adalah keselamatan kami. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sendiri juga mau merasakan kegelapan makam sebagaimana yang akan kami alami. Semoga dengan jalan salib-Mu ini, kami pun dikuatkan untuk memikul tanggung jawab atas hidup kami di bumi ini. Teguhkanlah iman kami agar tetap setia dan percaya kepadamu. Dengan demikian akan hidup selalu dalam nama-Mu. Dan akhirnya kami pun dapat turut bangkit bersama di Kau. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Kami lalui dalam hidup dan perjuangan kami di tengah dunia ini. Namun kami percaya bahwa pengorbanan dan perjuangan kami di dunia ini akan mendapat kekuatan bila senantiasa memandang pada salib suci-Mu. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. hadapan-Mu. Kami datang untuk memohon, lepaskanlah dosa kami, oh Tuhan. Pulihkanlah kami umat-Mu bersalah. Sadarlah wahai manusia, karena dosa-dosa kita, karena perbuatan kita, ya anak mulia, rela berkorban demi untuk manusia.
Semua ini kami sadari karena kesombongan kami.